Siap. Terima kasih untuk Saudara Petra atas perkenalnya. Memang status saya masih single karena belum married ya. Baik, pada saat ini saya mengucapkan terima kasih untuk para panitia seminar khususnya pada saat ini, karena saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan makalah dan judulnya agak mengerikan ya. Saya pun agak ngeri sedikit untuk menyampaikan. Nah, di sini judul yang dipercayakan yaitu menghadapi aniaya yang dahsyat. Biasanya agak siang kalau habis makan terbawa ngantuk. Saya berharap agar tidak ada yang teraniaya ngantuk di sini ya. Jadi diharapkan bagi kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayat yang diambil adalah 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Nah, saudara-saudara, kita perlu melihat latar belakang mengapa Rasul Petrus memberikan surat kepada orang Kristen yang tersebar. Tadi dijelaskan oleh saudara Timbul mengenai pendahuluan, yaitu ke Asia Kecil, ada ke Galatia. Nah, di sini oleh karena terjadi penganiayaan. Di sini Rasul Petrus memberikan dorongan oleh karena yang terjadi pada saat itu mereka orang Kristen menderita aniaya. Maka di sini harus ada solusi. Maka Rasul Petrus memberikan dorongan kepada orang Kristen pada waktu itu. Dalam ke-8 ayat ini kita lihat saudara-saudara, berisi dorongan kepada orang Kristen oleh Rasul Paulus oleh karena orang Kristen pada waktu itu menderita aniaya. Nah, ayat-ayat ini mendobrak orang Kristen yang pada waktu itu terbawa arus penganiayaan, sehingga mereka patah semangat, mereka putus harapan. Nah, disinilah tugas Rasul Petrus memberikan dorongan bagi mereka agar mereka tidak putus pengharapan akan kemenangan iman mereka, akan pengharapan orang-orang Kristen pada waktu itu. Di sini saya ingin menyampaikan poin-poin menarik dari ke-8 ayat ini, mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat yang 19. Nah, Rasul Petrus memberikan cara bagaimana orang Kristen menghadapi aniaya yang dahsyat, aniaya yang luar biasa. Nah, yang pertama, ini gak usah besi kalau lagi heran ya. Dikatakan dalam ayat 12 agar mereka jangan heran. Jangan heran terhadap apa, saudara-saudara? Jangan heran ketika aniaya itu datang. Mengapa kita Rasul Petrus memerintahkan agar orang Kristen pada abad pertama jangan heran, oleh karena Yesus sendiri telah mengatakan bahwa orang yang ikut Kristus akan menderita aniaya. Itu dapat kita lihat dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang 11, di mana Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya, dan juga secara tidak langsung kepada orang Kristen, baik itu pada abad pertama dan juga orang Kristen pada zaman sekarang, telah diperingati. Ketika kita mengikut Kristus, kita akan menderita aniaya. Begitu juga kita lihat di sini nabi-nabi ketika pada zaman perjanjian lama, mereka menyampaikan apa yang benar, kebenaran firman Tuhan, tetapi banyak yang menolak, banyak yang menganiaya.
seperti Nabi Yeremia dan juga Nabi Elia. Begitu juga dengan rasul-rasul, Rasul Yohanes, Rasul Petrus, dan juga Rasul Paulus. Orang Kristen yang menderita aniaya pada waktu abad pertama itu Stefanus, yang pada waktu itu dilempari batu. Nah, di sini Rasul Petrus menekankan agar kita jangan heran oleh aniaya yang terjadi. Di sini dikatakan pencobaan itu api pencobaan dikatakan. Mengapa dikatakan api pencobaan? Oleh karena pencobaan yang mereka alami begitu menyakitkan, bahkan dapat melumpuhkan iman orang Kristen. Oleh karena penganiayaan tersebut, di mana pada abad pertama orang Kristen dikejar-kejar, mereka dibantai, ada yang diadukan dengan binatang buas. Kemudian ada orang Kristen yang dalam penganiayaannya disalut dengan lilin, kemudian digunakan sebagai penerang pada malam hari. Itu yang terjadi. Mungkin kita berpikir bahwa kita bisa melaluinya, tapi ketika kita menyelami apa yang terjadi kepada orang Kristen pada waktu abad pertama, itu membuat kita begitu ketakutan. Tapi di sini dikatakan jangan heran, karena Kristus sendiri sudah mengatakan bahwa setiap orang yang ikut Kristus pasti akan menderita aniaya. Dan terkadang menderita aniaya. Dalam kitab 1 Timotius dikatakan bahwa orang yang ingin berbalik pada Kristus juga menderita aniaya. Mungkin pada abad pertama orang-orang dianiaya secara fisik, tetapi orang Kristen pada zaman sekarang mungkin tidak secara fisik, mungkin secara mental, mendapat tekanan, mendapat hujatan oleh karena mereka menjadi umat Kristen. Lalu kalau jangan heran apa yang semestinya dilakukan, saudara-saudara. Dikatakan oleh Rasul Petrus agar kita bersukacita dan bergembira. Maka saya bacakan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 12. Di sini khususnya dikatakan bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Di sini dikatakan oleh Yesus agar kita bersukacita dan bergembira. Mengapa kita harus bersukacita dan bergembira? Oleh karena ini adalah perintah. Ketika Petrus menyampaikan perintah ini secara tidak langsung, Rasul Petrus yang diilhami oleh Allah, yang mana Allah memerintahkan bagi kita untuk bersukacita dan bergembira. Kemudian alasan lain mengapa kita harus bersukacita dan bergembira itu yang kedua, kita baca di dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Bagi saudara-saudara yang punya Alkitab, silakan bisa turun di sana dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dikatakan di sini kita mendapatkan kemuliaan yang lebih besar. Penderitaan yang sekarang ini tidaklah berarti tidak sebanding dengan kekekalan yang akan kita terima, saudara.
dan juga alasan lain mengapa kita harus bersukacita dan bergembira di dalam penganiayaan yang kita terima, yang saya ambil dari kitab Amsal pasal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22 bunyi firman Tuhan seperti ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di sini penulis Amsal mengingatkan agar kita bergembira. Nah, kita bayangkan, saya percaya saudara dan saya memiliki masalah yang walaupun dalam kapasitas yang berbeda. Nah, ketika kita bayangkan masalah tersebut atau penderitaan yang kita alami, tentunya kita tidak bisa bergembira. Dalam sebuah buku dikatakan, buku yang saya baca, ketika saudara mempunyai masalah yang begitu berat, ataupun masalah yang ringan, masalah apapun dia, ketika saudara berusaha untuk bergembira dengan tersenyum terhadap masalah itu, maka impuls dalam otak kita akan berusaha untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan kita. Dapat saudara praktekkan sendiri. Coba bayangkan permasalahan saudara, masalah-masalah saudara yang menghadapi, baik itu masalah dalam pekerjaan, baik itu masalah dengan keluarga, masalah ekonomi. Nah, kita tidak dapat tersenyum, kita tidak dapat bergembira. Nah, sekarang paksakan. Coba bayangkan saudara memiliki masalah yang berat. Kemudian saudara mulai bersenyum. Secara tidak langsung itu dapat membangkitkan semangat kita lagi, memulai untuk bersemangat di dalam menghadapi permasalahan tersebut. Kemudian hal yang ketiga, bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi aniaya. Yang ketiga, jangan malu menjadi Kristen. Dikatakan oleh Rasul Petrus. Kata Kristen berasal dari dua kata, yaitu Kristus dan dia, artinya mengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, bagaimana gaya kehidupan Kristus itu perlu diteladani, perlu dicontoh oleh setiap orang Kristen. Bagaimana Kristus ketika menderita aniaya, ketika menghadapi hujatan. Nah, sikap itu yang dapat kita teladani, yang kita dapat tiru dari Kristus. Karena sebagai pengikut Kristus, kita pun harus meniru seperti Rasul Paulus meniru Kristus. Mengapa dikatakan jangan malu menjadi Kristen, saudara? Dalam kitab Markus pasal 8 ayat 38, apa yang terjadi terhadap kita? Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana ketika kita malu mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus? Di dalam Markus 8 sini dikatakan, firman Tuhan berbunyi seperti ini, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Dikatakan di sini jangan malu mengakui bahwa kita sebagai orang Kristen, bukan saja secara verbal, tetapi juga secara
verbal. Mungkin kita dapat berkata bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita menyampaikan secara lisan bahwa kita pengikut Kristus. Tapi apabila tindakan kita tidak mengikuti gaya kehidupan Kristus, itu sama dengan kita malu menjadi pengikut Kristus. Dengan sikap kita, dengan tindakan kita yang tidak mencerminkan sikap kekristenan secara tidak langsung, kita mengatakan bahwa kita malu menjadi pengikut Tuhan. Karena tindakan lebih keras terdengar ya daripada kata-kata. Nah, di sini dikatakan jangan malu apabila ia menjadi pengikut Kristus. Banyak orang sekarang pada saat ini atau pada saat ini yang sudah menyebut dirinya sebagai orang Kristen, terkadang malu mengaku sebagai Kristen. Mungkin secara verbal, secara kata-kata, dia dapat mengakui sebagai pengikut Kristus, tapi sikapnya atau tindakannya tidak menunjukkan sikap kekristenan. Kita lihat contoh dikatakan dalam Petrus tadi, jangan ada yang mendekat sebagai pembunuh ataupun pencuri, dan juga di sana dikatakan pengacau. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan a busybody in other man's matters. Artinya ini menunjukkan bahwa seseorang yang secara tidak pantas menempatkan dirinya pada masalah orang lain. Bagaimana dia secara tidak pantas mencemplungkan dirinya kepada masalah orang lain, yaitu dengan mengatakan hal-hal negatif. Karena di dalam kekristenan aniaya itu tidak terjadi dari luar saja, tapi juga Sekarang bagaimana kita menghadapi penganiayaan itu dengan jangan kita malu sebagai orang Kristen. Nah, di sini sudah dijelaskan jangan malu menjadi pengikut Kristus, bukan saja secara verbal tapi juga non verbal, itu dengan kata-kata dan juga tindakan kita. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan dalam ayat yang ke-19 oleh Rasul Petrus, dalam ayat 19, karena itu baiklah secara singkatnya orang yang menderita aniaya itu menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada penciptanya yang setia. Nah, di sini poin yang saya berikan adalah tawakal tadi sudah disinggung oleh saudara Petra, namun belum akan saya jelaskan mengenai definisinya. Di sini tawakal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu artinya pasrah diri dengan kehendak Allah, percaya dengan sepenuh hati kepada Allah dalam penderitaan. Nah, di sini dikatakan bagaimana kita berpasrah diri ketika kita menghadapi penganiayaan. Oleh karena dengan kita mengikhlaskan menjadi pribadi Kristen yang tawakal, yang berserah penuh di tengah-tengah aniaya, maka pada waktu itulah kita dapat menang menghadapi penganiayaan yang terjadi. Sebagai kesimpulan dari makalah yang saya sampaikan pada saat ini, yaitu marilah kita berserah penuh kepada Allah, sebab di dalam Dia kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi aniaya yang dahsyat itu. Itu dia, terima kasih.